Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan RPP untuk mata pelajaran biologi sesuai kurikulum 2013 SMA untuk kelas 10. Nah, untuk RPP ini saya tujukan untuk situasi saat ini ya, atau biasa kita sebut daring, seperti itu. Nah, kemudian hal yang harus kita siapkan dalam pembuatan RPP ini adalah silabus. Kenapa? Karena RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan ke kegiatan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kemudian untuk format RPP sendiri bisa disimak bareng-bareng ya. Format RPP adalah seperti ini. Untuk paling atas ini judul, kemudian identitas berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, submateri pokok, kemudian alokasi waktu. Nah, seperti ini untuk formatnya ya. Untuk format nanti bisa di-download ya. Nanti saya kasihkan di deskripsinya. Bisa langsung diklik aja linknya ya. Ini untuk format RPP. Baik, langsung saja kita isi di sini ya. Di sini saya sudah mencontohkan. Untuk satuan pendidikan bisa ditulis nama sekolah masing-masing, kemudian mata pelajaran apa, kemudian kelas dan semester berapa. Nah, kemudian di sini ada materi pokok. Nah, materi pokok ini tergantung dengan materi apa yang akan kita buat RPP seperti itu ya. Kemudian ada sub pokok bahasan. Nah, untuk materi pokok ini kita dapat dari silabus. Kita lihat dari silabus ya. Nah, di sini yang saya contohkan ini adalah saya ambil untuk KD 3.3. Kita cermati bersama ya. Nah, untuk materi pokoknya ini itu kita dapat dari kompetensi dasar atau KD ya. Jadi dilihat dari KD-nya saya ambil 3.3 itu tentang virus. Jadi materi pokoknya itu virus. Nah, kemudian sub pokok bahasannya itu dari mana? Nah, itu dari indikator. Nah, saya ambil indikator itu 3 ya, dari menjelaskan ciri virus, menggambarkan, kemudian reproduksi virus, proses dendritik, dan lisogenik. Nah, untuk indikator 3 ini, kemudian kita simpulkan subpokok bahasannya itu adalah ciri, struktur, dan proses dendritik dan lisogenik virus, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita balik lagi ke RPP. Setelah subpokok bahasan itu ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini kita lihat juga di silabusnya. Kita lihat KD 3.3 untuk alokasi waktunya itu 2 minggu kali 4 jam pelajaran. Jadi 4 jam pelajaran di sini itu untuk 2 KD, yaitu 3.3 dan 4.3. Nah, di RPP saya akan membuat pada KD 3.3, kemudian dari 4 jam pelajaran ini saya bagi. Jadi 2 jam pelajaran untuk KD 3.3 dan 2 jam pelajarannya itu untuk yang KD 4.3, maaf. Nah, kemudian kita tuliskan di RPP-nya seperti ini. Nah, kemudian kita tulis di sini alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Nah, kok bisa? Tadi kan 2 jam pelajaran untuk KD 3.3 ini ya. Nah, kemudian yang dimaksud 45 menit di sini yaitu ada ketentuan di mana 1 jam pelajaran itu ada 45 menit. Jadi untuk 2 jam pelajaran berarti 2 kali 45 menit. Jadi totalnya ada 90 menit untuk satu pertemuan ini. Selanjutnya ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti di sini saya tuliskan KI 3 ya. Karena pada RPP yang saya buat ini untuk penilaiannya saya akan menilai pada tes tertulis dan juga penugasan. Itu juga sesuai dengan yang ada di silabus, seperti itu. Nah, kenapa KI 3 saja? Karena KI 3 itu untuk pengetahuan, sedangkan untuk KI 1 dan 2 itu untuk sikap, kemudian KI 4 itu untuk keterampilannya. Jadi untuk KI di sini saya pakai KI 3. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ini 3.3 ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kemudian indikator juga disalin di sini. Nah, kemudian tujuan. Tujuan itu didapat dari mana? Tujuan itu didapat dari indikator. Jadi, misal
pada indikator 3.3.1 itu menjelaskan ciri virus. Nah, berarti tujuannya ini siswa dapat menjelaskan ciri virus. Kemudian seterusnya juga seperti itu. Jadi tujuan itu dilihat dari indikatornya. Kemudian untuk selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini ringkasan atau materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan subpokok bahasan kita, sesuai dengan indikator kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan, model, dan juga metode. Nah, di sini saya pakai model discovery learning. Nah, saya pakai model ini karena apa? Karena salah satu model pembelajaran yang disarankan kurikulum 13 itu salah satunya yaitu discovery learning. Nah, apa itu discovery learning? Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang meminta siswanya untuk menemukan konsepnya sendiri. Nah, untuk menggunakan model ini, kita harus tahu sintaknya dulu, apa saja yang harus muncul dalam RPP nanti. Nah, untuk sintaknya sendiri itu ada yang pertama, kita lihat bersama di sini untuk langkah kegiatan pembelajaran atau sintaknya. Itu yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsang. Kemudian kemudian yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Kemudian yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Kemudian yang kelima verification atau pembuktian. Dan yang keenam ada generalization atau menarik kesimpulan. Nah, dari keenam sintak ini itu harus ada dan harus muncul di langkah pembelajaran di RPP yang kita buat. Karena kalau kita membuat RPP dengan model pembelajaran, maka sintaknya juga harus dimunculkan seperti itu dari keenam ini. Nah, kemudian dibuat tabel di format RPP-nya seperti ini. Di bagian langkah pembelajaran yang nanti muncul di kegiatan intinya ya, kegiatan inti. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada media dan sumber belajar. Nah, ini menyesuaikan kira-kira kegiatan pembelajaran yang dibuat di RPP nanti itu membutuhkan sumber belajar apa, media apa, seperti itu. Nah, kemudian ada langkah-langkah atau sintak tadi itu isinya ada yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini biasanya isinya seperti orientasi, motivasi, dan persepsi. Bisa dilihat bersama ya di sini yang saya contohkan. Kemudian untuk alokasi waktu ini menyesuaikan pada alokasi waktu yang di awal tadi. Di awal tadi kan 2 kali 45 menit itu kan 90 menit. Nah, jadi di alokasi waktu ini kita sesuaikan totalnya 90 menit, kita bagi-bagi seperti itu. Untuk kegiatan pendahuluan itu kira-kira berapa menit cukupnya seperti itu. Kemudian kegiatan inti berapa dan penutup berapa. Kemudian untuk kegiatan inti ini kita tulis di sini sintaknya, kemudian kegiatan pembelajarannya kita bisa berkreasi ya di sini sesuai dengan yang ada di silabus kegiatan pembelajaran yang sudah kita buat di silabus. Kemudian kita jabarkan di sini. Kemudian untuk kegiatan penutup ini saya juga melihat dari silabus. Selanjutnya yang terakhir itu adalah penilaian. Nah, sebenarnya di penilaian ini ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengetahuan. Itu nilainya bisa didapat dari penugasan atau tes lisan atau juga tes tertulis seperti itu. Kemudian aspek yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan ini untuk tes praktek, kemudian proyek dan juga portofolio. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sikap. Nah, aspek sikap ini itu biasanya dinilai dari observasi, kemudian penilaian diri dan lain-lain. Nah, untuk penilaian ini menyesuaikan dengan kompetensi inti kita ya, kompetensi KI atau biasa disingkat KI. Nah, untuk RPP yang saya buat ini, KI-nya itu saya tujukan untuk KI 3 itu untuk pengetahuan ya. KI 3 itu untuk pengetahuan. Nah, jadi di penilaian ini saya hanya menilai pada aspek pengetahuannya saja dalam bentuk tes tertulis. Kemudian saya lampirkan di sini untuk
soalnya, soal tes tertulisnya, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Nah, itu tadi cara pembuatan atau penyusunan RPP Kurikulum 2013. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, menjabarkan atau menjelaskan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.